Halo Pak Yosef dan teman-teman. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang stabilitas regional pada masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya. Jadi sebelum masa Orde Baru, kondisi politik dan ekonomi di Indonesia itu sangat tidak stabil. Nah, oleh karena itu setelah kekuasaan Pak Presiden Soekarno berakhir, Pak Presiden Soeharto memutuskan untuk melaksanakan program untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Program ini dibagi 3, yaitu dalam kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik dalam negeri, dan juga rehabilitasi ekonomi. Nah, untuk penataan politik luar negerinya, pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kedua, pemulihan hubungan dengan Singapura. Ketiga, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Dan keempat, pembentukan organisasi ASEAN. Nah, untuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Nah, jadi dulu sebenarnya Indonesia sudah pernah menjadi anggota PBB. Namun karena ada ketidaksetujuan Indonesia terhadap keputusan PBB untuk mengangkat Malaysia sebagai salah satu anggota PBB pada masa itu, pemerintah Indonesia tidak setuju dan memisahkan diri dengan PBB. Nah, namun pada masa Orde Baru, pemerintahan sadar bahwa dengan memisahkan diri dengan PBB, Indonesia menjadi terkucil dari pergaulan internasional. Nah, dan ini sangat mempengaruhi bagi ekonomi dan juga politik Indonesia. Nah, oleh karena itu, pemerintah Orde Baru memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB. Nah, walaupun tadi seperti yang saya bilang bahwa Indonesia itu dulu pernah berpisah dengan PBB dan Indonesia sekarang memutuskan untuk kembali lagi menjadi salah satu anggota PBB, Indonesia mendapatkan dukungan dari banyak negara seperti beberapa dari contohnya ini ada Aljazair, Filipina, Jepang, Mesir, Pakistan, dan juga Thailand. Nah, dari setelah Indonesia masuk ke anggota PBB, Indonesia ini sangat aktif di mana sampai ada Malik diangkat menjadi Ketua Majelis Umum PBB. Oke, selanjutnya adalah pemulihan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara pihak Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan tersebut, pihak Indonesia ingin mengadakan pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Singapura. Sebelum melakukan pemulihan hubungan dengan Malaysia, Indonesia telah terlebih dahulu melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Singapura, yaitu Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan akhirnya pemerintah Singapura menyampaikan kembali nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Dan pada akhirnya pemulihan hubungan diplomatik antara Singapura dengan Indonesia diadakan melalui pengakuan terhadap kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Selanjutnya itu pembekuan hubungan dengan Tiongkok. Pembekuan hubungan ini dilatar belakangi oleh aksi dari pemerintah Tiongkok yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah Tiongkok memberikan bantuan kepada gerakan G30 SPKI. Kemudian pemerintah Indonesia juga merasa kecewa akibat tindakan teror yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di Peking, China. Kemudian, Tiongkok juga memberikan perlindungan terhadap tokoh-tokoh G30 SPKI yang berada di luar negeri. Dan secara terang-terangan mereka mendukung gerakan kembalinya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kemudian, Tiongkok juga melakukan kampanye untuk menyerang Orde Baru. Maka dari itu, pada tanggal 1 Oktober 1967, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya itu pemulihan hubungan dengan Malaysia. Indonesia juga memiliki rencana untuk melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan pemerintah Malaysia yang telah terputus sejak tahun 1964.
Maka dari itu, untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Malaysia, diadakan perundingan di Bangkok pada tanggal Mei 29 sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Lalu diadakan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Dan oleh karena itu ditandatangani Jakarta Accord atau Persetujuan Jakarta. Kemudian kedua negara pun melakukan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara sebagai tanda pemulihan hubungan diplomatik antar negara. Jadi, apa saja isi perjanjian Bangkok? Yang pertama adalah rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Berikutnya, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak dihentikan. Berikutnya mengenai pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Berkaitan dengan poin ketiga, Deklarasi Bangkok, pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, para menteri luar negeri dari 5 negara di Asia Tenggara menandatangani sebuah dokumen di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Dokumen itu dikenal sebagai Deklarasi Bangkok, cikal bakal berdirinya ASEAN ini. Deklarasi ini diinisiasi di Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura demi membentuk organisasi pengganti Association of Southeast Asia atau ASA untuk meningkatkan kerjasama regional. Latar belakang dan tujuan dibentuknya ASEAN itu karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan, yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Berikutnya adalah negara-negara pembentuk ASEAN. Itu ada 5 negara, itu Filipina, itu diwakili oleh Narcissus Ramos, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Thailand diwakili oleh Tanat Homan, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dan Singapura diwakili oleh S. Raja Nap. Nah, organisasi ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan pertama kali dibentuk di Thailand. Nah, karena salah satu dari kebijakan memperkuat kerjasama regional dan internasional, Indonesia ikut bergabung dengan gerakan non-blok. Tujuan dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok adalah: pertama, sebagai salah satu pemrakarsa gerakan non-blok, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Kemudian yang ketiga, menjadi penyelenggara KTT X gerakan non-blok. Kemudian terakhir adalah memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan. Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecah masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tatanan ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Konferensi Asia Afrika diadakan pada 18-24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat. Latar belakang dari konferensi Asia Afrika ini adalah perang dingin antara blok Barat dan blok Timur, penjajahan di Asia dan Afrika, kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir, kemudian terakhir PBB belum berhasil menyelesaikan sebagai persoalan dunia. Indonesia turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia, maka Indonesia mengirimkan pasukannya melalui misi GERA atau Misi Republik Indonesia Garuda. Sekian dari kami, terima kasih.